Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan dari pagi hari tadi sampai dengan hari ini menjelang buka. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri bersama, karena memang Ramadan bukan hanya sekedar bulan istimewa bagi seorang yang mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga Ramadan sebagai momentum terbaik bagi seorang yang penuh dengan dosa untuk menghapuskan catatan-catatan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Ramadan datang menghampiri kita, setidaknya ada dua kabar gembira yang menyertainya. Yang pertama adalah Ramadan sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap pahala kebajikan yang dilakukan oleh hamba pada bulan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kado spesial yang berupa malam Lailatul Qadar, di mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahri. Kebajikan dan pahala yang dijanjikan di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menggambarkan bahwa pahala-pahala kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari apa yang dilakukan. Tapi khusus siam Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya, Allah memberikan lipat ganda lebih daripada itu. Bahkan kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahala Ramadan itu sesuai dengan kadar dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka ketika datang Ramadan sudah seyogyanya bagi kita semua untuk berlomba-lomba, untuk saling memotivasi satu sama lain, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk saling mengokohkan dan menguatkan untuk senantiasa menggapai pahala-pahala yang Allah tabur pada bulan ini. Sehingga harapannya nanti ketika berakhir Ramadan kita menghasilkan catatan-catatan timbangan amal yang luar biasa, yang ini akan menjadi sebuah bekal buat kita semua untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di mana pada hari itu tidak ada lagi amal, yang ada hanya hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Ramadan datang menghampiri kita, kita juga akan diberi satu kabar gembira lagi, yaitu penghapusan dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini merupakan satu motivasi besar bagi kita semua yang merasa diri kita penuh dengan salah, khilaf dan dosa. Kalau kita tidak mampu menyemangati diri kita untuk berlomba berebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, minimal mari kita semua memotivasi diri kita berlomba-lomba dengan para pendosa untuk menghapuskan dosa dan catatan kejahatan serta kemaksiatan yang mungkin pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Ramadan menjadi sebuah ajang penghapusan dosa, sebagaimana ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsa wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ilal Ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Sungguh salat 5 waktu dari waktu satu ke waktu yang lain, salat Jum'ah dari Jum'ah satu ke Jum'at yang lain, dan puasa Ramadan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain merupakan ajang Allah Subhanahu wa taala melebur dosa dan kesalahan seorang hamba yang melakukan ibadah tersebut. Tentu dengan catatan sebagaimana di akhir hadis, yaitu idza ijtanabatil kabair, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar yang menyertai. Kemudian selain pada itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak gambaran-gambaran ibadah-ibadah yang secara spesifik itu memberikan faidah terhapusnya dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Salah satunya sebagaimana hadis yang masyhur senantiasa kita dengar dan kita semua tentu sudah hafal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar pengakuan bahwa puasa tersebut adalah hal yang wajib, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Begitu pula dengan hadis lain yang senada dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan atau menegakkan malam-malam Ramadan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan pengharapan atas balasan pahala terhadap apa yang dilakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beberapa hadis ini menggambarkan bahwa Ramadan selain memberikan balasan pahala yang luar biasa, lipat ganda kebajikan yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut, juga memberikan peluang bagi kita semua, orang-orang yang pernah berlumuran dosa, memiliki masa lalu yang kelam, untuk kembali menyucikan diri kita melalui Ramadan ini. Oleh karenanya tentu kita semua berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita tunaikan dengan penuh kualitas, penuh dengan amal kebajikan, sehingganya nanti ketika Ramadan ini berakhir kita menghasilkan dua kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah berlipat gandanya pahala kita, yang kedua adalah dengan dihapuskannya segala catatan dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan. Jamaah Darul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini coba kita sedikit memperdalam tentang makna salah satu hadis yang sudah kita bacakan tadi, yaitu tentang Qiyamul Ramadan. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa Rasulullah mengabarkan kepada kita, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orangnya yang melakukan qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan qiyam itu sendiri, sehingga menjadi salah satu amalan yang cukup luar biasa dianjurkan pada bulan Ramadan ini, bahkan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dapat melampaui dan melakukan dengan tulus ikhlas, penuh iman dan pengharapan kepada Allah, dengan balasan penghapusan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Satu hal yang luar biasa, karena tentu kita sadar bahwa setiap manusia, setiap harinya, setiap saatnya ketika dia diberi kesempatan untuk hidup, selain juga diberi kesempatan untuk menambah kebajikan, tapi yang pasti kesempatan itu juga memberikan kesempatan pada kita semua untuk menambah dosa kita. Qiyam atau qama Ramadan itu secara letterlek, secara bahasa berarti berdiri. Siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan? Maka secara letterlek artinya adalah berdiri. Tetapi secara istilah yang disebut dengan qama Ramadan adalah menghidupkan atau mensemarakkan malam-malam bulan Ramadan dengan segala bentuk kebaikan dan juga amal-amal saleh yang menyertai di dalamnya. Maka bagi siapa saja yang melakukan kebajikan, menghidupkan malam Ramadan, memanfaatkan setiap malam Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah apapun di malam itu, maka bisa disebut dengan Qiyamul Ramadan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Walaupun lebih spesifik, kata qamar Ramadana imanan wahtisaban kadang-kadang dikerucutkan pada satu amalan yang disebut dengan amalan tarawih, yaitu di mana ada satu amalan yang sangat spesial dan hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah setelah sholat isya, baik sendiri maupun berjamaah, dan di malam-malam bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Maka kalimat qama Ramadana, mendirikan, menghidupkan malam bulan Ramadan, yang pertama bisa kita artikan dengan memaksimalkan ibadah tarawih yang kita lakukan.
tarawih tidak akan ada di bulan-bulan lain setelah Ramadan. Kehadirannya hanya 1 kali 1 bulan dalam bulan ini. 11 bulan setelahnya kita tidak menemui ibadah ini. Maka selayaknya ketika kita menganggap bahwa tarawih ini adalah barang yang langka, tarawih ini adalah ibadah yang spesial, tarawih ini adalah sesuatu yang tidak datang setiap saat kepada kita, maka layaklah bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan memberikan atensi serta perhatian lebih dalam menjalankan ibadah ini. Tentu tarawih yang dimaksud adalah tarawih yang berkualitas, tarawih yang bukan hanya sekedar bara'atu zimmah, melepas tanggung jawab sekedar yang penting malam ini tarawih, tapi tarawih yang mengandung makna sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan khidmat, dilakukan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya yang disebut dengan ihtisab? Ihtisab menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa yang disebut dengan ihtisab adalah talabul thawab, meminta balasan, talabul ujur, meminta pahala atau berharap sesuatu itu diganjar dengan ganjaran pahala yang baik. Maka orang yang ihtisab dalam melakukan suatu ibadah, pastilah dia sangat berhati-hati. Berhati-hati kalau ibadah ini hanya sekedar ibadah ritualitas, rutinitas semata. Berhati-hati sekiranya ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berhati-hati sekiranya ibadah ini belum sempurna karena akan diberikan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarawih di sini dilakukan juga dengan cara yang sungguh-sungguh, cara yang khidmat, cara yang khusyuk, tarawih yang spesial dan istimewa. Khusus untuk tarawih ini tentu kami juga Yayasan Darul Fatah mengundang Bapak Ibu semua jamaah Darul Fatah untuk hadir di Masjid Darul Fatah di Jalan Kopi, Gedung Menang Raja Basa, untuk ikut bersama menjalankan tarawih secara berjamaah dengan satu hal yang tentu berkualitas dan juga dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan salat tarawih dengan 1 juz 1 malam diimami para hafidz yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu ikhtiar kita semua menghidupkan bulan Ramadan, sehingga nanti ketika berakhir Ramadan kita berhak mendapatkan satu hadiah yang Allah janjikan melalui Rasulnya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita diampuni dosa-dosa terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, mendirikan Ramadan atau menghidupkan Ramadan juga bisa dilakukan dengan memperbanyak tilawatil Quran dan tadarusul Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan sangat identik dengan syahrus siyam. Ramadan disebut dengan bulan puasa. Tapi di sisi lain Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran, disebut dengan bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang secara historis Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu satu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lebih daripada itu, Ramadan juga menjadi bulan yang spesial bagi Quran. Bagaimana tidak? Para sahabat tentu telah mencontohkan bagaimana mereka menghabiskan Ramadan dengan bersibuk-sibuk diri dengan Al-Quran. Begitu Rasulullah SAW mentalakikan bacaannya kepada Jibril alaihissalam khusus pada bulan Ramadan ini. Maka selayaknya bagi kita semua untuk menghidupkan Ramadan, untuk memperoleh pahala yang berlipat pada bulan ini, dan khusus juga mendapatkan hadiah janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak jumlahnya iya, memperbanyak jumlah intensitas waktunya juga iya, memperbanyak atau meningkatkan kualitasnya juga iya. Maka minimal bagi seorang muslim, seorang mukmin yang memberikan perhatian lebih pada bulan Ramadan ini bisa menjadikan dirinya, menargetkan, melazimkan dirinya untuk membaca Al-Quran pada setiap saatnya di sela-sela waktu di bulan Ramadan. Bahkan
Kita tahu para ulama dahulu, para salaful ummah menunjukkan bagaimana meninggalkan semua aktivitasnya, bahkan aktivitas yang berkaitan dengan dakwah dan mengajar, hanya untuk apa? Untuk berinteraksi dan berdekat-dekat diri, berakrab-akrab dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu semua yang sudah memulai membaca Al-Quran, mari sama-sama kita tingkatkan semangatnya, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam membaca Al-Quran. Namun bagi yang belum memulai, masih ada waktu, mari kita mulai dari saat ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung setiap huruf yang kita baca Allah nilai pahala yang berlipat-lipat di luar daripada keistimewaan di bulan Ramadan ini semua. Maka seyogyanya minimal bagi kita semua melazimkan diri kita untuk membaca Al-Quran 1 juz setiap harinya, sehingga harapannya ketika 30 hari berlalu dari Ramadan ini, kita menuntaskan khatam membaca Al-Quran dari awal sampai dengan akhirnya. Yang kedua, tadarusul Quran. Setelah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitasnya, juga diharapkan kita sedikit mentadaburi makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Sedikit kita baca terjemahannya, kita lihat tafsirnya, atau menyimak beberapa kajian para asatidz, para guru-guru kita melalui media sosial ataupun yang lain-lain tentang makna-makna ayat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai bimbingan hidup kita yang tercatut dan termaktub dalam Al-Quran. Jamaah Darul Fatah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain cara kita menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan salat tarawih, berakrab-akrab diri dengan Al-Quran, juga yang lain adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti melakukan salat malam di luar salat tarawih. Kemudian juga mengkhususkan misalnya memperbanyak istighfar di dalamnya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa ciri-ciri orang yang beruntung, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ganjaran surga nanti adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di malam-malam ketika waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka mumpung di bulan Ramadan, kita semua tentu punya kehidupan yang lebih teratur. Kita akan bangun dan bangkit di waktu sahur. Maka ketika datang waktu sahur, bukan hanya sekedar kita menunaikan sunnah sahur, mengisi energi cadangan kekuatan kita untuk menjalani hari esok dengan lebih baik, untuk menjalani puasa. Tapi juga lebih daripada itu, kita manfaatkan waktu sahur tersebut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun agar kiranya dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, segala khilaf yang pernah kita jalankan, Allah ampuni dan Allah kembalikan kita menjadi orang yang suci. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang cukup berkesan bagi kita semua. Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, sehingga kita masih bisa melipat gandakan pahala yang kita perbuat dan juga menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.